Dimas, seorang jurnalis muda, ditugaskan menulis artikel tentang hotel-hotel tua bersejarah di kota Semarang. Ia menginap di sebuah hotel lawas bernama Hotel Merdeka, bangunan kolonial yang berdiri sejak tahun 1932. Resepsionis memberinya kunci kamar nomor 208. Malam pertama, Dimas mulai merasa aneh. Suhu kamar dingin meski AC mati, tirai jendela bergerak sendiri, namun yang paling mengganggu adalah bisikan samar dari bawah kasur. Malam kedua, bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Tolong, jangan tinggalkan aku di sini, Dimas." Membungkuk, menyalakan lampu, dan mengecek kolong kasur. Tidak ada apa-apa. Hanya debu dan lantai kayu yang retak-retak. Ia mencoba merekam suara itu dengan ponselnya. Tapi setiap kali ia mendekat ke kasur, rekaman rusak dan hanya terdengar bunyi statis. Pagi harinya, Dimas bertanya ke resepsionis. Awalnya wanita itu enggan bicara, tapi setelah Dimas mengaku mendengar suara, dia menghela napas panjang. Kamar 208. Dulu pernah ada tamu yang menghilang tanpa jejak. Tahun-tahun 1986, seorang wanita muda terakhir terlihat masuk kamar itu sendirian. Sejak saat itu, kamar itu sepi, tapi kadang terdengar suara dari bawah kasur. Dimas memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Di dalam laci meja, ia menemukan surat tua berwarna kecoklatan. Tulisannya sudah pudar, tapi masih bisa terbaca. "Aku tahu mereka ingin aku diam, tapi aku akan melawan jika aku tak keluar dari sini. Tolong beritahu ibuku, namaku Ratna." Surat itu ditandatangani tanggal 21 Oktober tahun 1986, hari yang sama saat wanita itu menghilang. Saat malam tiba, Dimas tak bisa tidur. Bisikan kembali datang, kali ini disertai suara benda bergeser dari bawah kasur. Ia memberanikan diri mengangkat kasur dan menemukan lubang kecil di lantai. Di dalamnya ada kunci tua berkarat. Dimas tidak tahu untuk apa kunci itu, tapi ia yakin itu adalah petunjuk. Keesokan paginya, Dimas mulai mengelilingi hotel. Di ujung lorong lantai 2, ia menemukan pintu tua tanpa papan nama. Kunci itu cocok di balik pintu itu. Lorong gelap dan sempit mengarah ke tangga turun. Ia mengikuti lorong itu ke ruang bawah tanah. Aroma lembab dan besi tua memenuhi udara di ruang bawah tanah. Dimas menemukan ruangan kecil terkunci dari luar dengan rantai dan gembok di baliknya. Terdengar isakan pelan, tapi begitu ia mendekat, suara itu menghilang. Dimas membuka gembok. Itu perlahan di dalam. Hanya ada kasur tua, sebuah kursi, dan cermin besar yang retak. Tapi dindingnya dipenuhi coretan tulisan, "Aku masih di sini. Tolong keluarkan aku." Kasur itu penjaraku. Saat Dimas berdiri di depan cermin, ia melihat bayangan perempuan berdiri di belakangnya, rambut panjang, baju putih kusam, wajah pucat. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Tiba-tiba pintu menutup sendiri, cermin pecah, dan serpihannya berterbangan. Bisikan kini berubah menjadi jeritan minta tolong yang memekakkan telinga. Dimas pingsan. Dimas terbangun keesokan paginya di kasurnya. Ia berpikir itu hanya mimpi buruk, tapi surat, kunci, dan rekaman suara masih ada. Ia buru-buru keluar dari hotel, wajahnya pucat dan tangan gemetar.
sebelum meninggalkan lobi. Resepsionis memberinya amplop. Ini dititipkan untuk Anda. Tadi pagi ada wanita berbaju putih yang meninggalkannya. Di dalamnya hanya selembar foto. Seorang wanita muda berdiri di balkon kamar 208. Di belakangnya tampak kasur dan bayangan seseorang berlutut di bawahnya. Setelah kembali ke Jakarta, Dimas menulis artikel, tapi tak pernah mencantumkan nama hotel itu. Ia menyimpan semua bukti di laci terkunci. Namun setiap malam sebelum tidur, ia masih mendengar bisikan samar. Terima kasih sudah membebaskan aku. Namun kadang suara itu berubah. Tapi yang menggantikan aku siapa? Dan sejak malam itu, Dimas selalu tidur di lantai tamat.